penyimak channel YouTube Aceh Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan pada subuh yang sangat mulia ini untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amal ibadah kita. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Semoga Allah mencurahkan rahmat sejahtera kepada keluarga sahabatnya sekalian. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tugas baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menafsirkan Al-Qur'anul Karim kepada kita semua agar kita mampu memahaminya dan mengamalkannya. Dan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli bidang Al-Quran, yang Nabi mengatakan rujuklah kepada mereka berempat. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan suaranya luar biasa bila orang mendengar suara Abdullah bin Mas'ud ketika membacakan Al-Quran. Maka marilah pada kesempatan yang mulia ini kita membahas satu kisah yang insyaallah menjadi hikmah dan ibarah dalam kehidupan kita, kisah Abdullah ibnu Mas'ud. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud pada suatu hari didatangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang bekerjanya adalah mengembala kambing. Dalam pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar kambingnya itu akan banyak air susunya. Ternyata jemaah dirahmati Allah, luar biasa terkejut pula Abdullah bin Mas'ud. Doa Nabi yang mustajabah itu luar biasa, dan akhirnya beliau tertarik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah satu di antara orang yang awal muasal menerima baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada satu perkataan beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aitani sadis sittah ma 'ala wajhul ardi muslim ghairana. Jadi engkau melihat saya, Abdullah bin Mas'ud maksudnya adalah satu dari 6 orang yang pertama untuk menerima apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Abdullah bin Mas'ud salah satunya adalah kedekatan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau disebut dengan sahibu na'al, orang yang berkhidmah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kemudian memelihara dan menjaga sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau sudah melepaskan sendalnya, maka Abdullah lah yang mengambilnya.
Nabi ketika hendak memakainya, Abdullah lah yang menaruhnya. Begitulah kedekatan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dalam riwayat, wa huwa sahibu na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang memperhatikan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yulbisu iyyaha, adalah beliau yang memakaikannya kepada Nabi. Idza qam, Nabi hendak pergi berjalan, Abdullah hadir memakaikan sendal baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa idza khala'aha wa jalasa ja'alaha Ibnu Mas'ud fi dhira'i. Kalau mencopotnya, maka beliau taruhkan pada hastanya. Jadi jamaah dirahmati Allah, keberkahan apa yang beliau peroleh ini membuat Abdullah bin Mas'ud dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa, "Qadimtu ana wa akhi min al-Yamani." Suatu hari saya berangkat dengan saudara saya dari negeri Yaman. Famakasna, maka kami tinggallah di kota Mekah. Hina la nara Ibnu Mas'ud wa ummuhu illa min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyangka, kami meyakini bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya adalah termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami yakin bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya adalah termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima nara min kasrati dukhulihi, karena sering sekali Abdullah dan ibunya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa luzumuhu lahu, dan mulazamahnya menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Nabi, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi penyertaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun Nabi berada, hingga kami menyangka, ini keluarga Nabi ini. Jadi jamaah dirahmati Allah, salah satu di antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud adalah karena beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, orang yang mendampingi Nabi mendapatkan bagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bagaimana gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang memberikan kesan dalam kehidupan Abdullah bin Mas'ud. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi pernah mengatakan, "Anil mar'i la tasal." Bagaimana karakter seorang jangan kau tanya, tapi tanyalah siapa yang dia temani itu. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, betapa penting orang menemani teman yang baik menjadi orang baik. Menemani temannya yang alim menjadi orang yang alim. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu banyak sekali fadilah yang beliau dapatkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini keistimewaan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau adalah sosok yang mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain pun banyak mengambil hadis, mendengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah orang yang ahli fiqihnya, memahaminya agamanya, dan beliau juga ahli dalam Al-Qur'annya, ahli dalam hadisnya, ahli dalam fatwanya. Kecerdasan Abdullah bin Mas'ud, kepandaian beliau, keindahan beliau, dalamnya ilmu beliau, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Khuzu al-Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Qur'an itu dari 4 orang. Sejumlah ini disebut 4 orang. Siapa mereka itu? Yang pertama min Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang mengatakan?
baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu keistimewaan? Ambillah Al-Quran itu dari Abdullah. Lalu wasalim maula Abi Huzaifah. Salim, seorang budak daripada Abu Huzaifah. Jadi luar biasa, walaupun seorang budak, tapi Allah berikan kelebihannya. Jadi oleh karena itu kelebihan tidak pada fisiknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat kepada badan kita, tak pula pada harta benda kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Kalau kita hendak kembali kepada Allah suatu saat nanti, apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah hati kita. Yang kita bawa adalah amal kita. Jadi jemaah yang dirahmatullah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu ketika orang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala, hari tak lagi bermanfaat. Tak manfaat harta benda, tak pula anak-anak, kecuali orang yang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang baik. Jadi oleh karena itu kita memperbaiki hidup kita dengan memperbaiki hati kita. Semakin baik hati kita, semakin pula dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah yang dirahmati Allah, amal itu diawali dengan niat. Karena niat bermuara dengan hati. Orang yang baik akan niatnya, baik pula akan amalnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal perbuatan itu dibalas atas dasar niat-niatnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah Al-Quran dari Abdullah, dari Salim, budak daripada Abu Huzaifah, dari Muaz bin Jabal, dan dari Ubay bin Ka'ab. 4 yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, salah satu juga ini bahagian keistimewaan disebutkan namanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika disebutkan namanya begini sebagai salah satu bentuk kelebihan, maka ketika suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ubay, yang tadi disebutkan Nabi, Ubay bin Ka'ab, kata Nabi, wahai Ubay, Allah menyampaikan salam untukmu. Allah menyampaikan salam untukmu. Kata Ubay, ya Rasul, Allah menyebut nama saya. Apakah Allah menyebut nama saya? Nabi katakan, iya. Abdullah meneteskan air mata. Ubay maksudnya. Ubay meneteskan air mata. Bahagia beliau karena Zat Maha Pencipta segala-galanya ini menyebut namanya. Jadi ini jamaah rahmatullah, disebut namanya oleh Allah, disebut namanya oleh Rasul, adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Hamba Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Orang yang alim, Allah berikan nikmat kepada beliau, nikmat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu adalah nikmat, ilmu adalah rezeki. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki ilmu yang bermanfaat. Ketika Allah anugerahkan kepada kita ilmu, bermakna Allah anugerah kita rezeki yang besar. Apa nikmat ilmu ini jemaah rahmati Allah? Nikmat ilmu yang diberikan kepada Abdullah, ilmu tentang Al-Quran. Sehingga disebutkan, beliau katakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muslim, walladzi la ilaha illa ghairuh, demi yang tiada Tuhan melainkan Dia,
ma min kitabillahi suratun illa wa ana a'lam haitsu unzilat wa ma min ayatin illa wa ana a'lamu fima nazalat. Kata beliau, tidaklah ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah turunkan, saya adalah orang yang paling tahu di mana surah itu turun. Dan tidaklah satu ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran kecuali saya tahu tentang siapa, tentang apa ayat itu dibicarakan. Jadi jemaah rahmati Allah, walau alimtu anna ahadan huwa a'lamu bi kitabillahi minni tablughuhu al-ibil la rakibtu ilaih. Andai kata ada orang lain yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada saya, dan tempat rumahnya itu bisa dijangkau dengan onta, maka pastilah saya naik onta, saya akan menuju ke sana untuk memperoleh ilmu apa yang saya tidak tahu. Semangat belajarnya, semangat memahaminya, semangat keilmuannya Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Ternyata orang semakin banyak ilmunya, semakin merasa kurang adanya. Semakin banyak ilmunya, semakin pingin untuk mendalaminya. Jadi tanda orang yang banyak ilmu adalah semakin beliau semangat untuk mendalaminya. Maka hadis yang sering kita baca, man humani la yashbi'ani, dua pencari yang tiada berhenti. Semakin banyak, semakin semangat untuk mencarinya. Apa dua pencari? Pencari talibul ilmi wa talibul mali, pencari ilmu dan pencari harta. Orang kalau dapat ilmu itu semakin kita cari, masya Allah, semakin nikmat rasanya. Ya, ketika dia belajar pagi, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu itu sudah sore, begitulah, luar biasa. Maka jemaah rahmati Allah, ada orang yang bisa menikmati keilmuan itu seperti Abdullah bin Mas'ud ini. Hidupnya adalah beliau dalam berkhidmat kepada ilmu pengetahuan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengetahui keilmuannya Abdullah bin Mas'ud? Kedalaman ilmunya, kerasikhannya dalam memahami ilmu pengetahuan itu. Itulah kata beliau, disebutkan dalam kitab ini ada namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis sepucuk surat ke orang-orang di negeri Kufah. Apa isinya? Bu'istu ilaikum Ammaran amira. Saya utuskan kepada kalian, hai penduduk Kufah, Ammar sebagai gubernurnya, wa Abdullah bin Mas'ud mualliman wazira. Kau utuskan pula Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang mengajarnya, orang yang mencerahkan keilmuannya. Wahuma an-nujaba, ini orang yang cerdas, min ashabi sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung surat itu Umar menuliskan, waqad asartukum bi Abdillah ala nafsi, saya lebih mengutamakan Abdullah daripada diri saya sendiri untuk dirimu, wahai orang Kufah. Jadi ini jemaah rahmati Allah, kelebihan Abdullah. Allah berikan kelebihan seseorang dengan berbagai macam. Ada lebih ilmunya, ada lebih hartanya, ada lebih karakternya. Allah berikan kelebihan kepada kita bermacam-macam. Jadi berbahagialah kita kalau kita bisa memahami bahwa Allah berikan kelebihan kepada kita, dan dengan itu kita bisa bersyukur. Dengan kelebihan itu kita masuk dalam syurga. Maka Nabi juga pernah mengatakan, zahaba ahlud dusur bil ujur, pergilah orang-orang yang kaya dengan segudang pahala. Orang kaya ada kelebihan apa? Kelebihannya banyak sedekahnya, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka berikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segudang pahalanya. Orang berilmu dengan ilmunya. Jadi marilah kita
mengambil manfaat dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi oleh karena itu setiap manusia ada kelebihannya. Hanya saja tidak manusia yang menyadari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Berbahagialah kita di penghujung kehidupan kita ini dapat kita nikmati kelebihan yang Allah berikan sambil kita menyebarkan manfaat itu kepada manusia yang lain. Jadikanlah kita manusia yang dirasakan manfaat oleh orang lain sekecil apapun. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda orang yang baik adalah orang yang apabila kita bertemu dapat merasakan kesan pertemuan dalam kita. Mungkin senyum sapa kita, mungkin tutur bahasa kita yang menyenangkan orang lain. Itu pula sebagai kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mungkin di penghujung daripada apa yang telah kami sampaikan ini sedikit lagi. Hamba Allah yang dimuliakan. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini kelebihan beliau juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat yang mengambilnya kepada beliau, termasuklah Abu Musa al-Ash'ari, termasuklah Imran bin Husain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir, Anas dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain. Mereka berhutang budi kepada Abdullah bin Mas'ud, di mana pada beliaulah mereka mengambil hadis-hadis Nabi, sebahagiannya yang beliau sampaikan. Juga setelahnya para at-tabi'in, termasuklah Alqamah, termasuklah Abu Wa'il al-Aswad, Masruq, Ubaidah dan tabi'in lainnya, mereka berhutang budi pada Abdullah bin Mas'ud. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian syiddatu mulazamati, karena beliau sangat luar biasa mulazamahnya dengan Nabi, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan ibadah Nabi, menyaksikan bagaimana ucapan perbuatan Nabi, maka itu pula berkesan dalam kehidupan beliau. Jemaah rahmati Allah, maka kelebihannya sebagai orang yang kuat hafalan akan hadis Nabi, orang yang zuhud dalam dunia ini, orang yang fokus dalam mempelajari ilmunya, menempatkan Abu Hurairah sebagai sahabat yang istimewa di antara sahabat-sahabat yang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud wafat di negeri Kufah. Ada juga mengatakan di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah pada usia 60 lebih umurnya. Jadi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bermanfaat. Namanya masih dikenang dan dikenal oleh manusia, walau beliau sudah pergi untuk selama-lamanya, tapi namanya masih tersebut dalam berbagai kitab sejarah. Ini juga kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.